Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Inilah semangat hidup yang perlu kita usahakan menanggapi pesan Yesus kepada para murid tadi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, akan memelihara untuk hidup kekal. Setiap orang yang hidup dengan sepenuhnya menghidupi hidup Yesus sendiri pada masa kini, dia berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Pemberian diri secara total, tuntas, bagi pelaksanaan dan terwujudnya kehendak Allah adalah salah satu bentuk kemartiran masa kini. Mari disegarkan oleh sabda Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita pun mampu untuk mewujud nyatakan pesan Yesus ini dalam semangat Paulus. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita bersama-sama merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Laurentius termasuk salah satu dari 7 diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Paus Sixtus II menegaskan Laurentius dipercaya untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ketika para penguasa Romawi mengetahui bahwa Laurentius adalah administrator harta kekayaan tahta suci, mereka membujuknya untuk menyerahkan semuanya kepada mereka. Tetapi Laurentius mengumpulkan semua orang miskin dan membagi-bagikannya semua harta kekayaan tahta suci kepada mereka. Orang-orang miskin yang menerima harta gereja diantarnya menghadap penguasa Romawi. Ia mengatakan bahwa orang-orang miskin adalah harta gereja, maka para penguasa berkewajiban memelihara mereka dengan baik. Karena perkataan Laurentius ini sungguh menyinggung perasaan mereka, maka Laurentius dipanggang di atas terali besi yang panas membara. Badannya hangus terbakar untuk Kristus. Inilah kisah singkat kemartiran Laurentius. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari Injil yang baru saja kita dengar, Yohanes memberi kesaksian bahwa menjelang akhir hidupnya, Yesus memberikan wejangan kepada para muridnya. Sebuah wejangan yang sebenarnya menggambarkan dirinya sendiri. Dia berkata, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, maka akan menghasilkan buah yang banyak." Ia juga berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal." Jatuh mati ke tanah dan menghasilkan buah. Tidak mencintai dirinya sendiri,
merelakan nyawanya akan memelihara hidup. Itulah yang terjadi pada Yesus. Dan hal ini juga diharapkan oleh Yesus dihidupi oleh para muridnya. Pesan Yesus ini mungkin terasa cukup keras, bahkan sulit untuk dipahami dan diterima oleh kita manusia. Syarat untuk memelihara hidup dan memiliki hidup kekal justru kerelaan untuk kehilangan nyawanya. Padahal kita tahu bahwa nyawa adalah milik manusia yang paling berharga. Saudara-saudari yang terkasih, secara sederhana, apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para muridnya untuk dihidupi, memberikan pesan bahwa meninggalkan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Inilah sikap tidak mencintai nyawa di dunia ini. Meninggalkan hidup yang berpusat pada diri sendiri dan rela kehilangan hidup demi melakukan kehendak Allah. Yesus menegaskan, orang yang demikian tidak akan kehilangan nyawanya, tetapi justru sebaliknya akan menyelamatkannya. Orang yang menyerahkan nyawanya untuk Yesus akan memperoleh hidup kekal. Mungkinkah itu? Para martir telah membuktikan bahwa hidup seperti itu adalah mungkin. Dan gereja meyakini para martir yang telah menyerahkan hidup seluruhnya bagi Kristus dan kehendak Allah kini menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di surga. Bagi kita masa kini, seruan Yesus yang mungkin keras ini, sulit dipahami ini, mungkin secara baik bisa kita mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam menjalani, dalam menghayati hidup sebagai murid-murid Kristus masa kini. Paulus pernah berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Inilah semangat hidup yang perlu kita usahakan menanggapi pesan Yesus kepada para murid tadi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, akan memelihara untuk hidup kekal. Setiap orang yang hidup dengan sepenuhnya menghidupi hidup Yesus sendiri pada masa kini, dia berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Pemberian diri secara total, tuntas bagi pelaksanaan dan terwujudnya kehendak Allah adalah salah satu bentuk kemartiran masa kini. Mari disegarkan oleh sabda Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita pun mampu untuk mewujud nyatakan pesan Yesus ini dalam semangat Paulus. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada, sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh